sampelnya. Nah, kenapa begitu selama ini seperti itu? Ya. Lalu ternyata kemarin itu ada rapat dosen, ada kebaruan yang selama ini kimia itu 4,5 jam. Dan itu sudah di-share di jadwal ya. Jadwalnya yang pertama di-share itu adalah 7.30 sampai jam 12. Itu adalah 270 menit atau 4,5 jam. Bahkan ke kelas ABC kemarin Pak, saya sampaikan bahwa Anda fisiknya harus kuat. Karena 4,5 jam itu tidak boleh duduk. Memang TTK itu harus kuat fisiknya. Anda juga waktu tes di sini uji kesehatan kan gitu. Ternyata hari ini ada perubahan dan perubahan itu di-share sesudah kuliah kelas D dan E tadi selesai. Jadi selama ini kimia itu 2 SKS praktik 4,5 jam karena 1 SKS praktek, 1 SKS bentuk lain gitu istilahnya. Bentuk lain itu istilahnya seminar, buat jurnal, dan lain-lain. Nah, oleh lab kimia selama itu dipakai itu untuk praktik. Sehingga 100 menit tambah 70 menit itu di PPK kemarin dijelaskan seharusnya ya. Maka jadi 270 menit itu 270 menit adalah 4,5 jam. Nah, per hari ini katanya ada perubahan kurikulum yang belum tuntas. Kalau menurut saya perubahan itu belum tuntas. Kenapa? Perubahannya hanya SKS, tidak diikuti dengan kurikulumnya. Nah, saya cerita kepada Anda ini yang 5 kelas ini semua, walaupun sekarang baru 158 orang. Selama ini praktik 7.30 saya udah bilang 15 menit sebelum lab dibuka Anda harus sudah di depan lab. Ya, 7.15 kalau yang pagi itu mahasiswa sudah masuk. Dan benar saya masukkan lewat 15. Walaupun yang datang 7.25, 7.29 tidak dapat sanksi. Tapi kalau Anda datang 7.32 sudah dapat sanksi. Sanksinya sesuai dengan keterlambatannya. Dan kita langsung praktik biasanya sampai di jam 12. Biasanya 12 kurang seperempat saya ingatkan, waktu Anda 15 menit lagi ya. Lalu waktu saya sebutkan udah ya habis waktunya, aduh Pak, sikit lagi Pak, tolong Pak. Sikit lagi, gitu biasanya mahasiswanya. Artinya asiknya praktek itu, mahasiswa praktek itu 4,5 jam itu tidak terasa. Malah merasa waktunya kurang. Karena keinginan tahunya itu besar. Ya. Nah, sekarang dijadikan tinggal 170 menit. Kalau Anda lihat judulnya yang besok praktik, ya kan? 13.10 sampai jam 16. Itu 170 menit. Sayangnya yang saya katakan tadi belum sempurna, tidak diikuti dengan kurikulumnya. Prakteknya mau seperti apa? Mana yang harus saya kan nggak punya hak untuk memotong itu. Yang memotong itu adalah kurikulum. Harusnya diikuti dengan kurikulumnya. Nah, untuk Anda yang masuk tahun ini, saya informasikan, saya nggak tahu nih perubahannya itu dari mana, apakah dari Nadiem Makarim atau dari Menteri Kesehatan. Ada beberapa perubahan yang diterapkan mulai ke mahasiswa sekarang. Kalau mahasiswa semester 3 dan 5, itu lanjut kurikulum yang kemarin. Kurikulum lama. Anda sekarang kurikulum baru.
Yang saya sayangkan sebetulnya adalah beberapa praktikum justru jadi dikurangi. Salah satunya praktikum kimia. Tahun-tahun sebelumnya praktikum kimia dasar ini 2 SKS. Yang satu SKS lamanya 100 menit, yang satu SKS namanya 170. Saya nggak tahu, coba saya tanya ya. Anda kemarin PPKM udah ditutup, itu diumumkan nggak siapa mahasiswa yang lulus, siapa yang tidak? Adakah diumumkan? Maksudnya lulus apa, Pak? PPKM, PPK, P3K. Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, Pak. Oke. Udah. Biasanya itu ada pengumumannya. Artinya mahasiswa yang ikut P3K itu ada ujiannya. Apa ujiannya? Materi-materi ketika kita ikut P3K. Misalnya salah satu, kalau saya tanya sekarang. Tadi kan saya katakan satu SKS, bebannya yang 100 menit. Loh, kok hilang? Ini siapa punya karya nih? Kok masuk ini? Bentar ya. Iya, Pak. Siapa yang dimasukkan itu? Apa itu? Siapa ini? Siapa itu? Ada, Pak. Nabila, Pak. Nanti kalau saya dapat, saya keluarkan. Ya, jangan cicilan tangannya. Ya. Anda mengganggu, jadi udah boleh dikasih sanksi, kan? Jadi terganggu pekerjaan kita. Oke, saya tanya dulu kepada Anda. Tadi saya bilang SKS 100 menit, yang satu SKS lagi 170 menit. Yang 170 menit itu namanya praktik kimia dasar. Yang 100 menit itu apa? Siapa yang tahu? Teori, Pak. Teori 60 menit. Ayo, kan nggak lulus PPK-nya. Seminar, Pak. Seminar, benar. Seminar, terus apa lagi? Kenal. Ya, jurnal, benar. Apa lagi? Jadi istilahnya SBL. Seminar atau bentuk lain. Ya kan, itu satu SKS-nya 100 menit. Jadi 3 pengukuran. Satu SKS teori 50 menit. SKS SBL 100 menit. Satu SKS praktek 170 menit. Gitu. Ya. Ayo, satu SKS teori apa artinya? SBL, Pak. Kemana-mana. Materi, Pak. Apa itu? Apa yang mau kita pelajari, Pak? Terus apa? Satu SKS teori artinya 50 menit tatap muka dengan dosen terjadwal. 50 menit Anda mandiri, mencari sendiri yang sesuai atau yang cocok atau yang mirip atau yang sama dengan yang disajikan dosen tadi. 50 menit lagi dosennya ngasih tugas yang mengerjakan tugas itu waktunya 50 menit. Itulah artinya satu teori. Ya. Apa artinya satu SKS teori 50 menit dengan dosen, 50 menit mandiri, ya 50 menit mengerjakan tugas kasih dosen. Nah, gitu. Kita ini
politeknik. Politeknik itu adalah vokasi, terampil. Biasanya keterampilan itu beban praktiknya 65%, teorinya 35%. Nah, yang sekarang Bapak nggak tahu ada lihat nanti. Karena farmaseutika itu biasanya prakteknya adalah 3 SKS, tadi Bapak lihat tinggal 2. Kimia dasar prakteknya biasanya 2 SKS, jadi 1. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi keterampilan Anda sebagai TTK waktu lulus nanti. Ya, kita sama adalah vokasi, bahwa kita adalah tenaga terampil. Tapi kalau prakteknya dikurangi seperti ini, apakah masih terampil kan nanti setelah di wisuda, kan gitu. Yang jelas, materi praktek kimia dasar, saya dapat pedoman yang manakah yang dikurangi. Tadi tidak mungkin lagi Anda bisa di semester 1 ini menjawab pertanyaan larutan yang diberikan itu berapa, apa isinya, dan berapa kadarnya. Nggak sanggup. Karena waktunya hanya tinggal 170 menit. Tidak sampai 3 jam. Biasanya 4 jam setengah. Ini saya sampaikan kepada Anda karena kita akan melalui itu, gitu. Ya. Jadi harus saya sampaikan, sehingga nanti Anda kalau merasa, oh enggak kayak yang dibilang Bapak pertama ya, katanya dulu dikasih sampel, Anda bisa menjawab apa isinya dan berapa kadarnya. Untuk mahasiswa yang termasuk pintar, 45 menit langsung bisa menjawab itu dengan jurnalnya, dengan laporannya. Ya, yang sedang-sedang pintarnya 75 menit. Mahasiswa yang sebetulnya nggak pengen kuliah di jurusan farmasi, udah 2 jam nggak siap-siap. Dia sebetulnya maunya di sekolah masak-memasak atau sekolah musik-musik, ya kan? Megang bass atau megang melodi, megang lumpang, stamper untuk menggerus obat, nggak cocok. Jadi 2 jam pun waktunya nggak bisa dijawab. Oke, kita tunggu saja kurikulum yang baru, yang tapi kita kembali ke apa rencana kita semula. Sekali lagi, kita ikuti kurikulum, tapi menurut saya tidak bisa lagi goalnya seperti yang tadi atau kemarin saya sampaikan. Tidak bisa lagi itu goalnya. Waktunya nggak cukup. Selama ini 1,5 jam mahasiswanya sering, Pak, tunggulah Pak, sedikit lagi Pak. Padahal temannya udah yang sesi kedua sudah nunggu di depan pintu untuk gantian praktek, kan gitu. Ya. Setengah terasa praktek. Sekarang tinggal 3 jam kurang 10 menit. Jadi waktunya berkurang. Anda bisa lihat roster. Dan besok kita ikut dulu rosternya. Ya, Rabu jam 30, berarti 12.55 Anda sudah di depan lab. Kelas A. Ya. Saya tadi minta digeser tetap seperti roster semula hari Rabu pagi 7.30 sampai 10.20. Berikutnya 10.30 sampai jam berapa itu? 10.30 tambah 170 menit. Ya. Kalau nggak salah jam 13.20. Dah selesai, gitu maksud saya. Farmakologi itu pindah ke bawah.
Tapi belum selesai negonya karena udah sore tadi. Ditunda lah mungkin minggu depan kalau bisa jadi. Kalau enggak ya apa boleh buat. Yang saya nggak sepakat adalah yang hari Kamis 7.30 sampai 10:10, sesi keduanya 13.10 sampai jam 16. Yang di tengah-tengah itu kosong tanggapan. Lalu kalau praktik jam 16 jadwal, mahasiswanya nggak bisa keluar tuh jam 16 itu. Benahin ini, benahin itu, kebersihan, bersihkan alat, sampailah 16.30. Petugasnya jam 17. Ya mudah-mudahan Medan aman aja. Semester lalu Medan sangat nggak aman. Banyak begal-begal. Anak perempuan-perempuan pulang malam kan kita khawatir. Kalau yang dulu saya naik sendiri jadwalnya. Tapi kebetulan aman ya, monggo lah gitu ya. Jangan dipikir jam 16 itu udah langsung bur sampai di rumah, enggak. Kan kita mau cuci alat lagi, benah-benahin lagi. Ya, yang piket di lab, bersih-bersihkan lagi lab, kan gitu. Tapi sementara kita ikuti aja dulu. Tapi sekali lagi Bapak, mungkin yang penetapan kadernya nggak bisa kita selesaikan di semester ini. Gitu ya. Jadi sampai mengenal aja dulu. Menjawab apa isi larutan ini, gitu. Sampai situ. Berapa kadarnya? Waktunya nggak cukup. Karena terpotong separuh kan. 100 menit hilang dari 270. Ya. Oke. Nah baik, kita lanjutkan sekarang. Untuk Anda yang praktek besok jam 13.30, Bapak akan tunjukkan bagaimana cara berpraktek. Anda juga harus lakukan mulai besok, sudah mulai, tapi bebannya satu dulu, yaitu mengenal AG aja dulu. Perak. Ya, AG. Tadi Bapak sudah beritahukan jurnalnya ya, Bapak posting tadi ke Anda. Jurnal ini tadi gini, sudah oke, Ibu yang membuat jurnalnya, tapi kebetulan suaminya kurang sehat, jadi beliau nggak sempat ngontrol, nggak sempat menugaskan cetak ngantar ke jurusan. Jadi belum diantar, mudah-mudahan besok pagi sudah diantar. Ya. Mana tadi nih jurnalnya kok jadi hilang? Sebentar ya nak. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak. Ini memang jadi lambat ya Jepannya. Internetnya malahan. Oke, udah nampak ya. Nah inilah jurnal yang kosong. Ini yang dibagikan kepada 105 lembar. Kalau kata ibu itu tadi udah siap, cuman dia lupa menyuruh bawa ke jurusan. Ya. Kalau sampai besok pagi belum ada, Anda print out aja dulu. Print out 1 lembar aja untuk praktikum besok. Ya, ini udah ada kalian semua.
jurnal seperti ini, ya. Nah, lalu ini isi apa isinya sesuai dengan yang ada di penuntun. Tadi udah Bapak bagikan juga. Yang di belakangmu itu matikan. Oke, ini penuntunnya. Ya, nanti penuntun ini akan Bapak bagikan di secara LAN ya, melalui HP. Jadi ini penuntunnya, petunjuknya ini kemarin udah Bapak bacakan juga ini tadi pun udah. Oh tadi belum, tadi nggak sempet ya, nggak sempet. Nggak tahu Bapak kenapa kok tadi lama kali waktunya sehingga nggak sampai ke sini. Jadi yang mau kita kerjakan pertama adalah mengenal kation golongan 1, ada 3 macam. Sudah. Ya, Ag, Pb, Hg2 positif 2. Ini Anda nanti harus tahu namanya ini argentum, ini merkuro, ini plumbum. Kalau dia nanti Hg positif 2, itu merkuri. Timur. Ya, merkuri, ini merkuro. Nah, untuk pertama ditandai dengan Ag positif. Ini bacanya nih kan, kalau ditulis Ag positif, Anda membaca oleh Ag positif 1. Kation Ag, larutan Ag, boleh bacanya. Ag yang larut. Nah, kebetulan di lab kita yang kita sediakan Ag yang larut itu adalah Ag NO3. Ag yang larut lagi yang lain adalah Ag2SO4. Tapi mendapatkannya payah di adalah sediakan 8 tabung. Ambil tabung pertama, isi 8 sampai 12 tetes 8 Ag ini. Perhatikan ya. Ini Bapak udah buang waktu, jangan Anda nggak perhatikan. Ya, memang Anda juga menyediakan waktu. Tapi kan untuk Anda yang pintar. Ya, memang ini malam nggak apa-apa. Di rumah masing-masing, di tempat kos masing-masing. Simakkan ya, sekali lagi. Perintahnya adalah sediakan larutan Ag NO3. Udah disediakan ini di labnya, Anda tinggal ngambil aja. Masukkan ke dalam tabung reaksi yang pertama. Nanti yang tabung reaksi kedua, ketiga semua juga begitu. Tapi kita tabung reaksi pertama aja dulu. Tabung reaksi masukkan Ag ini 8 tetes atau 9 atau 10 atau 11 atau 12. Jadi paling sedikit 8, paling banyak 12 tetes. Dihitung dulu 1, 2, 3, 4, 8. Nah ya. Oh segini kalau 8. Tambah lagi 9. Oh segini 10, 11, 12. Nanti Anda udah terbiasa, udah tahu kalau segini itu berapa tetes, 10 tetes. Nah, ya, jadi udah tahu banyaknya. Berikutnya di praktikum berikutnya nggak usah ngitung lagi. Udah tahu oh segini gitu ya. Lalu yang pertama, tabung reaksi pertama, katanya suruh tambahkan HCl katanya. Jadi kita masukkanlah ke dalam tabung reaksi itu HCl. Itu terjadi reaksi. Nah, amatilah apa reaksi yang terjadi gitu. Lalu udah terjadi reaksi, hasilnya kita bagi 2. Masukkan separuh ke tabung reaksi yang lain, yang tabung reaksi kosong. Separuh tabung reaksi itu sebagai bukti bahwa Anda kerja, bahwa Anda mengerjakan ini. Nah, tabung reaksi yang tadi yang separuh, tambahkan N4OH. Biasanya kalau 1N kurang kuat, kita tingkatkan 4 atau 6N.
Apa hasilnya? Nah, dia akan larut. Jadi di sini mengendap, dibagi dua endapannya, lanjut yang satu bagian tetap nampak endapan, satu bagian lagi larut. Sampai di C dia larut. Lalu bagi dua lagi, sebagai bukti Anda sudah sampai di C, di raknya untuk bukti, barang bukti, bukti kerja. Ini dibagi dua tadi, lanjutkan, tambah HNO3, langsung ditulis 6N. Ya, langsung 6N. Dia akan mengendap kembali. Ya, dia akan mengendap kembali. Oke, nah gitu perintahnya. Gitu perintahnya, bagaimana kita menuangkan jurnal? Tunggu dulu. Bagaimana menuliskan ke jurnal? Kita harus tahu dulu. Tadi kan Bapak enak banget. AgNO3 tambah HCl terbentuk endapan. Endapan apa doa? Ini agak lama larutnya. Kalau ini cepat, ini paling cepat. Lalu larutan itu kita tambah ini lagi, dia akan endap kembali. Enak banget ya Pak? Iya. Di mana itu ditengok? Nah, itulah dicari di buku yang ada beredar. Misalnya buku kimia, buku farmasi, atau Anda tanya Google juga boleh. Ya. Pada Anda, ya, seperti ini ceritanya kira-kira. Persamaan reaksi kation. Nampak ya? Ini Bapak share. Bapak janji 3 kation Bapak bagikan, berikutnya cari sendiri. Karena biasa kalau yang kita cari itu kita sayang. Tadi kemarin Bapak cerita, ada cerita Siti Nurbaya. Anak sekarang kalau dikasihkan jodoh sama orang tuanya terus langsung nolak. Nggak mau lama, aku cari sendiri. Gitu. Kenapa? Kalau yang cari sendiri biasanya sayang. Ya kan? Dia sayanginya. Tapi kalau dijodohkan, sepele dia. Oke, kita tinggalkan cerita tentang jodoh. Ini Bapak bagikan, nanti Anda cari sendiri. Persamaan reaksi menurut ilmuwan yang sudah diteliti orang-orang sebelum kita, AgNO3 ditambah dengan HCl, nanti kita pelajari juga ini. Garam ditambah asam akan bereaksi jika terbentuk endapan. Nah, gitu. Jadi ini terbentuk endapan. AgCl berarti bereaksi. Dan asam. Kenapa dia? Karena dia mengendap. Itu sifatnya mengendap. Ag berupa Cl itu mengendap. AgCl endapan putih. Nah inilah persamaan reaksinya. Kita tahu putih karena kita mempelajari sifat ini dari buku-buku yang lain. Atau menulisnya bisa kayak ini, namanya reaksi setengah atau reaksi ion. Ag positif tambah Cl minus mengendap AgCl putih. Apa hasil itu? Reaksi ion. Karena juga dia separuh. Ya, Ag-nya positif, kation saja, anion saja. Anion di sini tidak disebutkan. Anion yang ini nggak sebutkan. Apa anionnya? Nitrat. Apa anion ini? Hidrogen. Nah, ini reaksi lengkap, hasil tambahannya ANO3. Kalau hasil tidak lengkap, tidak ada tambahannya. Ternyata AgCl ini oleh orang-orang sebelum kita sudah diteliti, ya, dikatakan bahwa AgCl ini sifatnya sukar larut dalam air, baik air dingin maupun air panas. Juga sukar larut dalam asam-asam termasuk asam nitrat. Nggak larut. Ini ada asam nitratnya kan? Di sini dia nggak larut, mengendap. Tapi, AgCl ini yang mengendap ini mudah larut jika ditambah dengan amonia. 6N itu si encer.
Maka kita coba kita tambahkan amonia. Ini dia amonia. Terbentuk garam kompleks yang larut. Garam kompleks yang larut ini kalau kita tambah asam lagi dia kembali. Ya. Satu peta itu tiga. Oke. Nah, itulah persamaan reaksinya yang kita ambil. Ya, di sini ada semua. Dari nomor 1, ya. Terus nomor 2 ini dia nomor 3. Nah, itu kita tuliskan seperti apa? Ini kan udah bagi ya. Lalu kita tuliskan jurnalnya. Nah, ini dia jurnalnya. Ya. Bapak contohkan kayak gini yang tadi. Reaksi kation, ada nama tadi sini, nama Anda. Ya, Ning, kalau belum ada nggak apa-apa. Kelas kation golongan 1 tentunya Ag. Larutan yang digunakan adalah AgNO3. Itu cara ngisinya ya. Kemudian nomor 1 A, kita tulis tentunya larutan ini sebagai reaksi ini. Reagennya tadi apa? HCl. Ya, HCl. Anda boleh tulis 1N, 2N, boleh. Menurut teori mengendap, tadi kan persamaan reaksi mengendap. Apa yang mengendap itu? Tuliskan persamaan reaksinya di sini. Ada tadi ditulis AgNO3 tambah Cl terbentuk endapan AgCl putih tambah HNO3 gitu. Ya. Berikut hasil yang dari A tadi, endapan putih itu ditambah dengan N4OH. Menurut tadi persamaan reaksi yang dikasih tadi, tentunya nanti Anda cari sendiri, larut. Mana dia yang larut? Ambil tadi dari persamaan tadi. AgCl tambah N4OH terbentuk AgNH3 2 kali Cl. Ini larut. Nah, larutan ini hasil 1B ini kita lanjut ke 1D, jadi 1C berakhir di 1D dengan asam nitrat 4 atau 6N. 6N ya. Ini yang tadi 4 atau 6N. Ini 6N, dia mengendap kembali. Apa yang mengendap itu? Ini. Kompleks ini tadi ditambah dengan asam nitrat, kembali AgCl-nya mengendap. Terbentuk N4NO3. Nah, begitu yang Anda kerjakan, jurnal kosong, tulis tangan. Sekarang saya tulis, tapi pelajari dari mana ini datangnya. Ini datangnya dari penuntun. Lalu persamaan reaksinya di mana, Pak? Dari buku kumpulan persamaan reaksi. Tanya Mbak Google. Di situ ditulis, Pak, iya dibilang akan terbentuk endapan kuning. Kalau AgNO3 ditambah dengan Ki, endapan kuning. Endapan kuning itu kalau ditambah dengan natrium sulfat, Na2S2O3, dia larut. Gitu. Inilah sifat si Ag. Kalau ada nanti Anda ketemu zat yang kita reaksikan dengan ini, hasilnya seperti ini, itu berarti Ag lah itu. Jadi ini harus Anda ingat, kenal ini semua. Sehingga waktu kamu baru bangun tidur, ya, Dimas, kalau AgNO3 ditambah Ki apa hasilnya? Endapan kuning. Wah, langsung ingat dia, endapan kuning. AgNO3 ditambah Na2CO3, endapan putih kekuningan. Na2CO3, natrium karbonat, endapan putih kuning. Nah, begitu oke untuk Anda yang kelas A,
Ya, Anda usahakan besok pagi, kalau bisa malam ini, yang punya printer langsung di print out jurnalnya, langsung isi seperti ini. Tapi Bapak mau adalah mulai dari penuntun. Baca penuntunnya, tuliskan ke sini. Ya, jadi Anda nonton balik, lihat penuntunnya katakan begini, nulisnya seperti itu. Penuntunnya bilang begini, nulisnya seperti ini. Penuntunnya nulis begitu, mengatakan begitu, tulisnya seperti ini. Lalu bersama reaksinya ini. Ya, semakin asiklah praktek kimia itu. Kalau 170, jangankan 170 menit, 270 menit mahasiswanya merasa kurang waktunya. Jangan dulu lah Pak. Kawanmu udah nunggu di depan lab yang mau masuk sesi kedua. Oke, barangkali itu jadi tugas Anda. Kalau Anda mau nunggu format jurnalnya besok, mudah-mudahan udah diantar ke jurusan. Tapi itu juga bukan Bapak yang janji ya. Itu kan jurusan yang janji. Ya. Jadi ya saya percaya aja dulu. Tapi Anda pun percayalah bahwa udah bertahun-tahun itu dikasih gratis. Tapi kalau yang sebelumnya Anda kopi sendiri. Itu. Ya. Sekarang dosen tidak boleh jual-jual buku lagi. Dan memang kalau mau jual buku juga laku. Karena si Google udah lebih tepat. Nanya apa saja pun udah ada sekarang di Google. Jadi carilah di Google, buku referensi pun ada, penelitian pun ada. Dan ya, di Google Scholar itu penelitian abang-abang Anda yang baru tamat, yang udah lama tamat, di situ dimasukkan. Ya, kalau Anda buka nanti Google Scholar, itu penelitian-penelitian kita. Anda pun 3 tahun lagi harus mengerjakan penelitian. Begitu lulus, sekarang ini kemarin ada abang-abang kakak Anda yang lulus, ya bulan depan hasil penelitiannya dimasukkan ke Google Scholar, dibaca oleh seluruh dunia. Pokoknya kalau orang buka Google Scholar keluarlah itu. Anda juga boleh nanti Google buka Google Scholar, cari penelitian kakak abangmu dari jurusan farmasi Poltekkes Kemenkes Medan gitu. Oke, bertanya silakan. Biasanya banyak pertanyaan karena ini hal yang baru. Ya. Ya. Tadi kan Bapak bilang urutan AgNO3 itu kalau dimasukin ke tabung reaksi kan Pak cuma 8-12 tetes. Itu Pak dia nggak bisa lebih dan kenapa kurang dari 8 Pak? Itu ada teori dasarnya atau memang udah ketentuan ya Pak? Ya. Oke. Teori dasarnya ya karena kita pakai zat itu gini. Dalam rangka berhemat tapi dulu pramuka namanya hemat, cermat dan bersahaja. Kita berhemat tapi harus benar gitu. Nah, berdasarkan pengalaman ya udah bertahun-tahun 8-12 tetes itu ideal. Misalnya gini, ada ketentuan Pak makan mesti 3 kali sehari. Ya. Berdasarkan pengalaman 3 kali sehari itu makan pas untuk kita orang Indonesia. Itu ya. Jadi kenapa kalau kurang dari 8 terlalu sedikit? Ya. Supaya kita melihat reaksinya, apalagi harus kita bagi 2. Lalu kalau lebih dari 12 tetes Pak, kebanyakan. Boros. Nah, di kimia itu kita harus betul-betul hemat, bukan pelit. Bedakan antara hemat dengan pelit. Ya, kalau pelit dia sampai kelaparan, nggak makan-makan, duitnya disimpan. Pada duitnya banyak dikasih belanja sama orang tuanya, uang sakunya 1 bulan 2 juta. Dia habiskan cuma 100.000. Itu pelit. Ya, kita nggak boleh pelit tapi hemat. Kimia harus berhemat. Sering
mahasiswa kalau dia tidak berhemat, kalau dia boros. Nah, jadi tentuannya, Neng, ya. Tapi kalau Anda bikin misalnya 40 tetes, Anda mengguyahnya pun nanti susah. Ya, karena bereaksinya itu atau kita mereaksikan itu kita goyang di dalam tabur reaksi. Karena kita mencampurkan. Jadi kita masukkan di ke dalam tabur reaksi zat tadi. Kalau terlalu banyak isinya di dalam tabung, Anda bisa bayangkan payah kita menggoyang. Ya, kita goyang-goyang gini payah. Jadi itu aja tentang 8, boleh 8, 9, 10, 11, 12. Menurut Bapak, range-nya udah agak lebar. Ya, kalau Anda buat nanti tetes, payah mereaksikannya. Gitu. Ya. Udah pernah lihat tabung reaksi DS? Dia sudah. Ah, bisa bayangkan ya kalau isi tabung reaksinya setengah, lalu kita goyang supaya dia teraduk kan payah. Jadi kalau dia sudah jadi bawah, kira-kira nggak sampai 1 senti, kita goyang, nah, mudah dia bercampur gitu. Ya, jadi nggak ada ketentuannya. Oke, silakan. Desi juga boleh bertanya lagi. Izin bertanya. Ya, dia tadi udah. Ntar Sabrina baru Dina. Silakan dulu. Pak, ini untuk prakteknya itu berkelompok atau pribadi ya, Pak? Sendiri. Nah, kalau pribadi, apakah kami perlu untuk membeli tabung reaksi lagi? Sedang lebih dari 8 tabung untuk 1 orang. Oke, terima kasih. Ya, tadi saya udah bicara dengan PLP, pengelola laboratorium pendidikan, namanya Bu Samia. Itu masing-masing orang akan dikasih pinjam. Ya, kasih pinjam. Mana bisa 8. Tadi 8 sediakan. Lalu suruh tambah CL bagi 2. Udah 9 nih. Bagi 2 udah 10. Tidak lebih, Pak. Pak. Ya. Jadi Anda dikasih tadi, saya minta Ibu itu kasih 24, tapi katanya 20 Pak. Oke lah, saya rayu-rayu juga. Kalau lebih bagi aja ya. Nah gitu. Jadi kepada Anda dipinjamkan tabung reaksi lebih kurang 20. Ya, atau 20 lebih gitulah. 20 atau lebih. Tapi gini. Biasa praktek anak A. Ini aku malah nggak ada di layar. 4 kali masuknya anak A. Oh ada nih, Elsa ya, sama Wahidin ya. Wahidin, Elsa. Dibagi nanti besok sama Anda 20. Lalu itu juga dipakai oleh siapa B ini? B. Putri. Biasanya Putri dengan primadona gitu. Yang sama-sama hurufnya artinya sama-sama huruf ke-1. Misalnya Andi dengan Anton. Andi kelas A, Anton kelas B. Urutannya pasangan nomor 1, nomor 1. Jadi nanti si Andi udah siap praktek besok Rabu. Dia mau pulang cari Anton. Anton gitu juga. Dia mau praktek Kamis pagi. Sebelum dia pulang cari dulu Andi. Andi kasihkan ke Anton tabung reaksinya. Untuk Anton praktek besok pagi. Lalu Kamis pagi selesai kasih ke Kamis siang. Anak C. Gitu. Anak C kasih ke anak D yang Kamis sore. D kasih ke E Jumat. E udah siap kasih lagi ke A tadi. Gitu. Ya. Jadi 20 lebih tabung. Nah, kalau Anda mau menyediakan sendiri, ya monggo silakan. Bahkan ada anak yang, aduh aku uang jajanku kebetulan banyak nih. Nggak usah
Bayar report kali serah terima. 20 itu clean aja lah. Aku pakai tabung sendiri katanya. Boleh ya, silakan. Tapi bukan disuruh. Yang pernah bikin cerita aneh-aneh di luar. Kamu disuruh variasi. Enggak. Itu jadi milikmu sendiri. Sebetulnya kan aku 3 tahun lalu itu taburiasi Anda milik sendiri. Beli sendiri. Waktu udah masuk ke semester 3, adiknya. Ya kan? Karena baru masuk. Jual waktu beli misalnya harga satu tabung 2.000. Adiknya udah deh dami-dami itu kau nanti pula 1.000 aja kau beli. Nah, gitu. Ya kan? Orang cowok juga kalau iya ya 1.500 lah. Nah, gitu. Tapi katanya sekarang karena uang kuliah tunggal kampus sediakan. Tapi kampus sediakan nggak cukup. Kalau saya bilang harusnya ini sekarang kita berapa mahasiswa kita? 165. 165 kali 2 tabung itu harus disediakan bagi semua orang. Jadi 350 3.500 tabung harus disediakan untuk dibagi. Sekarang ini hanya sekitar 300 estafet. Ya. Serahkan. Nah, kalau ada yang pecah ya ganti bersama. Jadi misalnya si Waidin ke Verdika misalnya Verdika taburiasi Waidin bilang ke 18 saya kau sedangkan ya. Besok Waidin Verdika udah siap praktek. Yang mau praktek berikutnya si Aulia. Nya 20. Verdika pakai 18. Gak pecah kan gitu. Yang mecahkan Waidin, yang ganti Waidin. Nah, gitu. Ya. Jadi kalau saya ditanya, Sabrina, alangkah eloknya Anda punya tabung dari jurusan ada, Anda punya cadangan 10 atau 15. Sehingga waktu Anda memerlukan tabung agak banyak, nggak harus nyuci dulu. Karena kita melapor kepada pembimbing, itu kan kita tunjukkan. Ini udah saya kerjakan, ditengoknya. Oh benar. Ya kan? Enggak, setengah aja lapor. Habis itu cuci dulu tabung. Lanjutkan. Lapor lagi. Karena itu pun jadi lupa. Bentuknya yang tadi kayak mana. Tapi kalau set dia bisa kita lihat warna-warninya. Kenali bentuknya kayak gini. Gitu ya. Saran saya kalau Anda mau, nggak mahal juga kok tabung reaksi aja. Saya suruh beli kalau Anda mau beli sendiri, kan nggak ada yang larang. Ya kan? Gitu. Ya Sabrina, jadi yang dibagi besok 20 atau lebih. Dikasih dan praktek, bersihkan, ikat pakai karet, bawa kasih ke kawan. Ya. Siapa? Besok Bapak tentukan. Karena Bapak nggak hafal juga nama-namanya kan. Nanti Sabrina berpartner dengan ini, dengan ini. Jadi di kelas A dengan kelas B, dengan kelas C, dengan kelas D, dengan kelas E. Biasanya nama urutan pertama berpartner, urutan kedua berpartner gitu. Ya, serahkan. Oke, gitu ya Sabrina. Ada mau ditanya lagi? Ya, boleh pertanyaan selanjutnya? Boleh. Atau Dina dulu. Nanti Dina berikutnya. Dina tadi mau tanya apa, Dina? Ya Pak, izin bertanya. Berarti itu kalau misalnya kita udah siap berapa tabung itu boleh langsung dilaporkan ke pembimbing kan Pak? Nggak harus nunggu selesai kan?
Nggak harus, tapi biasanya pembimbing maunya macam tadi tuh AG set sampai 7B, ya, baru lapor. Nah, 7B itu Anda hitung betul tabungnya bisa cukup 20. Ya. Oke, kembali Sabrina. Apa tadi Sabrina? Itu Pak, yang untuk percobaan selanjutnya, kan yang pertama AgNO3 sama HCl menghasilkan endapan putih. Nah, endapan putihnya itu yang digunakan untuk percobaan selanjutnya, atau larutan dari AgNO3 sama HCl gitu? Enggak. Yang endapan putih tadi dibagi 2. Berarti kami harus memisahkan lagi Pak antara Betul. cairan itunya sama Iya. larutannya. Iya. Iya. Dan itu bisa. Bisa. Ya. Jadi yang satu sebagai bukti, yang satu gitu. Ya, besok Bapak peragakan. Jadi Anda harus tetap punya bukti bahwa Anda udah mengerjakan. Kalau nggak ada bukti, pembimbing nggak percaya Anda mengerjakan. Memang kalau Anda tidak padat kali melapor, pembimbingnya akan jalan. Dia lihat Anda kerja. Tapi kalau padat kali, malah dia duduk di mejanya. Nunggu Anda melapor gitu. Gitu ya Sabrina? Iya Pak. Ya jadi dibagi, memang dibagi. Oke. Dina ada lagi? Enggak Pak, udah Pak itu Pak. Sabrina cukup? Cukup, yang lain silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Putri dulu, Putri. Pak, semisal izin ya Pak. Iya. Jadi semisalnya udah selesai dicampurkan larutannya itu kan larutannya itu dibagi 2. Nah, hasilnya itu bisa nggak Pak difoto sebagai apanya juga buktinya Pak, bisa nggak Pak? Itu motor itu kan teknologi ya. Iya boleh kali, bagus banget. Nanti di rumah ditengok-tengok. Ya kan? Iya, malah disarankan kalau Anda mau, Anda foto. Itu membawa dokumen pulang namanya, ya kan? Nanti di rumah diingat-ingat, oh ini warnanya ini, bentuknya ini, betul. Sekarang Anda terbantu sekali sebetulnya. Cemburu yang lahir-lahir duluan ini kan. Dulu mana ada foto-foto. Saya ingat dulu kalau waktu saya SMP, kalau mau ada acara kami mau piknik, terus kumpul-kumpul, beli film isinya 21. Kalau isinya 21 itu artinya gini, kita foto cuma bisa 21 kali. Begitu habis 21 kali, habis. Beli lagi film baru. Anda sekarang foto 100 kali, ceplak, aman. Enggak. Ada ulang tahun, beli film isi 21. Ya dihemat lah. Weh, kau sih cepat habis tapi dulu. Sekarang enggak. Foto, bosan, kosong lagi dia, foto lagi ya. Jadi betul Putri Diva, Anda foto lah, ya supaya Anda di rumah ingat nanti lihat fotonya. Ya, ada pertanyaan berikutnya. Jadi Pak kalau ujian nanti boleh ku tengok fotoku itu? Ya boleh, nggak ada masalah. Boleh bawa buku ujian Pak, jangan bawa buku, bawa toko buku pun boleh. Bawa toko buku di rumah ke situ. Waktu ujian boleh. Yang diuji adalah keterampilan. Ya. Bukan kunci jawaban, Pak. Ya gak apa-apa. Masa iya dia nengok kunci jawaban aja kayak ibumu di rumah, masa iya dia baca resep? Masukkan bawang putih. Baca lagi. Tambahkan garam. Kan enggak. Iya kan? Dia udah langsung bawang putih, ini cap, ini ambil, masukkan. Nggak nengok catatan lagi. Anda pun kan nggak mungkin sempat lagi nengok HP. Warna mana, ya warna mana. Ya kan?
boleh banget, boleh. Itu teknologi untuk bikin kita cerdas. Boleh. Ya. Oke, siapa lagi tadi? Izin bertanya Pak, saya Pak. Wow, cowok dulu sekali ya. Waktu Wafa ya. Silakan Wahidin. Izin bertanya Pak, di dalam lembar jurnal yang Bapak berikan tadi kan ada AG3 plus HCl menghasilkan endapan putih kan Pak. Lalu dibagi 2 dan hasilnya itu masuk ke poin B dan selanjutnya. Apakah itu akan berlanjut sampai di poin 7B Pak? Dan setelah selesai praktik Pak, jurnalnya itu dikumpul atau dibawa per masing-masing siswa Pak? Oke, terima kasih Wahidin ya. Bentar, saya buka dulu supaya nanti jelas. Ya, ini contoh yang lengkap ya untuk semua yang lengkap. Pertanyaan Wahidin itu ya, mesti saya contohkan di sini biar lebih jelas ya. Nah, ini jelas ya. Jurnalnya Anda ada. Kita mengenal rangkaian golongan 1 yaitu Ag. Ada lagi Pb dan Hg2+2. Larutan kita gunakan AgNO3. Ini tadi yang kata si teman disediakan 8 tabung. Ya. Oke, 8. Tapi kita ambil dulu tabung pertama. Ini dia. Tabung pertama yang udah kita isi Ag, kita tambah HCl. Menurut teori, endapan putih. Lalu Anda nanti apa dapatnya? Endapan putih juga cocok, nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, lanjut. Kalau lanjutnya kayak gini, hasil A, kan gitu. Tambahin apa doang? Berarti ini dibagi 2. Kan? 1 sebagai bukti, 1 lanjut. Ya, kalau kayak gini dia. Sesuai penuntunnya juga. Tambahkan N pada OH. 1N dulu. Lalu 4N atau 6N. Dia larut menurut teori. Anda dapatnya apa? Ya Pak, larut juga. Oke. Benar. Lalu kalau kayak gini dia berarti lanjut. Bagi 2. Ini tadi putih endapan putih, di sini larut. Bagi 2. Lanjutkan lagi endapan putih itu, larutan itu tambah dengan HNO3. Terbentuk endapan putih kembali. Anda kerjakan kayak gitu ya, cocok. Terus ke sini, ini bukan lanjut, kan gitu. Ambil lagi AgNO3. Nah, inilah yang tabung kedua tadi, kan ada 8 tadi. Ini tabung pertama, ini tabung kedua. Tabung kedua, diisi tadi 8 sampai 12 tetes, tambah K2 SeO4. Menurut teori terbentuk endapan merah bata. Merah batu bata. Oh, batu bata itu ternyata merah, Pak? Iya, merah kata orang kimia. Terbentuk endapan merah bata. Kamu dapat kerjain kenapa? Iya, merah batu bata. Berikutnya bagi 2. Oh, enggak. Enggak bagi 2. Ini kan AgNO3 kembali. Tabung reaksi yang ketiga dari yang 8 tadi. Gitu. Ya, Wahidin. Jadi enggak selalu harus bagi 2. Kalau kembali ke AgNO3, kembali ke ini berarti tabung reaksi baru. Ya. Atau yang tadi Anda sediakan 8. Sediakan 7. Nah, gitu. Dia ketemu balik ini, zat ini. Jadi bukan ini dilanjut-lanjut lagi, enggak. Sesuailah dengan tuntunan di penuntunnya. Ya. Nah, tuntunan di penuntun tadi kan, kalau Anda buka, kita buka. Penuntunnya mengatakan, ini. Nah, ini kan penuntunnya. Ya, Wahidin, tabung reaksi pertama ditambah HCl, amati hasilnya. Hasilnya itu tambahin apa doa. Berarti ini lanjut.
Ini bagi 2. N4OH nggak bereaksi apa-apa dia, Pak. Sikit aja yang larut. Lanjutkan. Nggak dibagi 2, tapi lanjut ke yang 4N atau 6N. Ini masih sama. Sama-sama N4OH, tapi ini lebih pekat. Lebih top chair reaksinya. Hasil ini bagi 2. Lanjut. Reaksi kedua. Gitu. K2SO4 tadi kan bilang merah bata. Ke sini reaksi yang berikut. Yang baru lagi. Yang 3 ya. Sampai tadi kalau katanya 8, ini kan 8. Ya. Ke 8 tambahkan N4OH. Hasilnya tambah N4OH berlebih. Nah, gitu. Di sini tambah N4OH ini larut. Padahal tadi di atas tambah N4OH larut. Ini mengendap. Sorry. Bapak salah. Ini tabur reaksi AgNO3 tambah N4OH itu mengendap. Padahal tadi dapat ditambahin 4OH jadi larut. Nah, nanti di pertemuan berikutnya kita bicarakan itu. Kenapa kok gitu. Oke ya, si apa tadi? Wahidin. Oke, Pak. Tadi si Wafa, ayo Wafa dulu. Bisa, kan semangat kan tengok. Cuman mau dibilang prakteknya 4 jam setengah udah habis. Belum Pak, sikit lagi kan. Oke Wafa, silakan Wafa. Izin bertanya, Ya. ini kan pembahasannya tentang katiun golongan 1, Ag positif. Di penuntun tadi ada penambahan seperti HCl dan NaOH, Pak. Pertanyaan saya, untuk penambahan HCl dan larutan yang lainnya berapa tetes ya, Pak? Nah, bagus. Besok di peragaan Bapak kasih tahu sebetulnya, tapi sekarang pertanyaan bagus, berarti udah daya bayangnya udah bagus. Ya. Berapa tetes sesuai dengan perubahan yang diharapkan. Ya kan? Tadi Ag tambah HCl, menurut teori mengendap. Ya kan? Anda tambahkan 1 tetes. Udah mengendap, 2 mengendap, 3. Udah, 2 aja atau 3 udah cukup. Karena udah mengendap. Ya. Tadi pola. Kemudian kalau hasilnya Anda tambahkan banyak, nanti kan Anda ada reaksi berikutnya. Mau melarutkan kan gitu. Kalau hasilnya banyak, ya sulit larut. Jadi jangan banyak. Jadi apa? Seberapa dia tercapai tujuanmu. Tuh ya. Tujuanmu apa? Membentuk endapan. Kalau dengan tujuanmu apa? Melarutkan. Udah larut. Ya. Kan kita berikutnya. Gitu ya. Depan. Ya. Dan Anda nanti akan tahu sendiri. Pokoknya pertama ganggu kerja berikutnya. Jadi tadi tambah HCl. Kalau banyak N4OH, N4OH-nya harus sangat banyak. Nah, kalau banyak-banyak tambah HCl, N4OH dengan HCl duluan dia. Nanti N4OH banyak kali juga, waktu kita mau menghadapkan kemari, stop. Belajar, kalau enggak tahu. Ini nanti terbentuk apa, nggak tahu. Si Kristami. Latisha, Pak. Ya, Latisha silakan. Izin bertanya, Pak. Satu N atau 1 normalitas itu Pak setara dengan berapa?
misalnya mau beli tabung reaksi, itu ukuran berapa ya, Pak? Itu Sudah, Pak. oke, agak terganggu audionya. Latih saya nggak apa-apa. Tabung reaksi itu ukuran berapa? Kalau Bapak nggak salah, ukurannya 20. Siapa ini? Bapak kan besok tabung reaksi pirek. Pirek itu artinya tahan dibakar. Yang non pirek nggak tahan dibakar. Harganya 20 ml kalau nggak salah. Besok kita lihat. Ya, Bapak nggak tahu. Ya. Nah, kemudian tadi itu apa sebelum beli tabung reaksi? Satu normalitas. Itu nanti kita bicara di mata kuliah kimia dasar. Maksudnya di lab itu misalnya tadi N4OH, botol yang 1N, ada botol 4N, ada botol zatnya itu udah dibuat yang normal. Nah, ini yang normal, botol yang sebelah ini. Anda memerlukan yang mana gitu. Ya. Tentang normal. Itu kan konsentrasi mol ekuivalen per liter. Nah, gitu. Normalitas itu adalah mol ekuivalen per liter. Kalau 1N berarti per liter konsentrasinya. Kalau 4N 4 mol ekuivalen. Kalau 6N 6 mol ekuivalen per liter. Gitu ya. Latisha. Ada lagi Latisha? Sudah, Pak. Oke ya, makasih aku. Cintami. Ada mau tanya Cintami? Pak, Nah, mungkin dari teman-teman sudah sedikit lebih jelas, Pak. cukup. Oke, silakan. Sarah Silvia Utajulu, 1A, Oke. Pak. Ya, silakan Sarah. Pak, saya izin bertanya, jurnalnya jika bisa besok tersedia di kampus bakal diberikan. Tapi misalnya kami print sendiri, Pak. Untuk ukuran kertas jurnalnya itu kira-kira kasih, Pak. Bukan APS, mulai sekarang ganti ya Sarah. 4. Ya. Jadi HVS itu ini ya, biasa memang ada dari SMU kayak gitu dia. Jenis HVS itu yang putih itu tuh namanya HVS. Ya, ada yang A4, ada F4, ada kita pakai itu A4 atau F4. Ya. F4 itu yang selama ini ada sebut folio, Anda bilang folio bergaris. Adalah double folio bergaris. Gitu. Jadi apa tadi dibilang HVS, oh ya. Dia tetap HVS tapi yang F4. F4 itu lebih panjang. Hati-hati, printer umumnya kemudian PDF itu dia umumnya A4. Jadi selalu kita kalau kita pindah dari Word dijadikannya A4, sering terpotong. Nah, Word tergantung permintaan kita. Kita mau kalau kita mau F4 dia kasih F4. Kalau kita mau legal. Word itu lebih fleksibel. Tapi kalau PDF A4. Gitu ya, Sarah.
Jadi kalau ya, kalau nggak salah berapa ya, 9 kali 13, sekian, atau pakai legal kali 14 ya, F4 lah. Oke, silakan siapa lagi? Kita nggak terasa udah 1 jam lebih. Asik juga, ya kan? Biasanya prakteknya juga asik. Seling kalau kita perhatikan, waktunya habis. Nah, gitu. Habis, kalau habis, bisa kita isi absennya, tapi kalau belum, bisa lanjut, silakan. Cukup ya, jadi untuk kelas A, Anda harus buru, benar tadi siapa tadi? Tanya, kok Bapak lagi lupa. Benar, untuk jaga-jaga, Sarah ya. Sarah istilahnya bagus banget. Untuk jaga-jaga, kita print out kertasnya A4 atau HPS. Mulai sekarang A4 atau A4 gitu ya, Sarah. Jangan HPS. Ya. Ada lagi, silakan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Seprina. Ya. Pak, untuk materi kimia dasar, apakah ada buku-buku pendamping yang perlu kami beli? Sekarang kan nggak boleh lagi mahasiswa suruh beli. Ya. Google aja, cari nanti di Google. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Katanya kuliah tunggal. Tapi memang ya berbagi Anda yang kuliah di zaman sekarang. Ya, kenapa? Semuanya udah ada, tersedia. Ya. Tersedia semua, ada. Tinggal klik Google, jadi dia. Ya. Jadi nanti apa, cari di Google. Ya. Termasuk juga Anda ketik aja nanti AgNO3 tambah HCl, enter. Keluar nanti reaksinya. Iya kan? Nah. Jadi bahan kuliahnya nanti Bapak share ya. Yang di share, yang harus Anda mencari, Bapak tugaskan untuk mencari ya. Dan kita semester 1 itu lebih ke penggarap ya, untuk memahami bagaimana reaksi itu berlangsung itu. Tadi AgNO3 tambah HCl kok bisa? Nah, ternyata udah ditulis di teorinya bahwa itu bisa bereaksi karena dia terbentuk endapan. Dia larut dan larut mengendap, nah, gitu. Ya. Oke, siapa lagi? Kalau nggak ada, Izin bertanya, Pak. Silakan. Ya, Berarti besok untuk kelas A-nya sudah mulai dibawa alatnya untuk praktek, Pak? Iya betul aku. Besok bawa alatnya, kalau Anda udah tahu. Bapak juga malah jadi terkecoh. Tadi Bapak nggak ingat namanya. Bapak panggil, sini dulu kamu. Bapak bilang kan, ini kamu mana yang lebih besar nih kotaknya? Bapak mau cari yang kecil aja. Sama Pak, katanya. Oh iya. Ini untuk perhatian apa? Rupanya yang Bapak panggil semester 1. Rupanya kalian udah beli kotak-kotak untuk menyimpan alatnya. Jadi Bapak apalagi nggak jadi trauma lagi. Ya. Karena tahun lalu ada mahasiswa yang bikin laporan. Bapaknya ditelepon ke kampung, suruh datang ke Medan untuk beli brus tabung reaksi. Iya kan, Amang katanya pula. Taulah kalau Amang itu siapa itu orangnya. Datang dulu kau ke Medan. Aku disuruh beli ini sama dosenku. Beli sandal jepit katanya. Yang kayak mana itu sandal jepit? Aku di kampung tak pernah pakai sandal katanya.
Jadi kurang nyaman saya, padahal kan itu ala-ala pribadi ya, ala-ala pribadi. Kadang kita sesalkan juga terlalu manja ya juga. Kalau 4 tahun yang lalu dan berarti disuruh sendiri, sebetulnya kan nggak ada masalah, ya. Mahasiswa saya suruh sediakan kelinci untuk hewan percobaannya. Kalau memang pantasnya kelinci, saya suruh beli kelinci. Pak, tikus apa? Nggak boleh, saya bilang. Kelinci. Kecil apa? Nggak boleh, kalau kecil. Padahal mencit sama tikus harganya sama. Tikus sama kelinci hanya beda dikit aja. Beda dikit aja. 70.000 dengan 90.000, coba. Tikus 1 ekor 75.000. Kelinci 90.000. Dengan kelinci lebih enak kita menganalisa sebagai hewan percobaan. Ya. Oh ya, sebelum saya lupa, ingatnya tadi kelinci, Anda mulai sekarang kan udah jadi mahasiswa di jurusan farmasi. Coba Anda amati terus atau lalui atau alami apa hal yang menarik buat Anda gitu. Ya. Misalnya saya menarik Pak kalau saya bisa menyembuhkan pasien di rumah sakit. Saya menarik Pak kalau saya bisa membuat obat. Saya menarik Pak kalau saya dapat duit banyak jualin obat. Ya kan? Saya enggak Pak, kalau pasien itu sembuh makan obat saya bahagia banget. Ngerti maksudnya kan? Anda itu berbeda-beda keinginannya. Ya. Nah, nanti ada nggak masalah dengan pengamatan Anda? Saya suka kali Pak kalau ada peraturan, wah, kenapa kok suka peraturan itu Pak untuk dilanggar? Kenapa peraturan supaya dilanggar orang Pak peraturannya? Baru ditangkap orangnya. Wah, ini berarti suka undang-undang deh, ya kan? Meneliti undang-undang, undang kesehatan itu diterapkan, undang-undang tentang pengawasan obat diterapkan apa enggak? Nah, nanti dia penelitiannya survei. Nah ini Bapak bilang sekarang, Anda cari masalahnya, temukan masalahnya, nanti jawab waktu Anda semester 6. Buat penelitianmu. Ya, buat penelitianmu. Kalau kau suka tentang peraturan-peraturan, penelitianmu adalah penerapan peraturan sekian-sekian di rumah sakit ini. Penerapan peraturan ini di apotik di Medan misalnya. Ya kan? Saya sukanya Pak menemukan sesuatu. Jadi saya obat apa? Tumbuhan pace itu. Kenapa kok bisa bikin orang nggak tahu diri? Nah, kan gitu. Ada sekarang tumbuhan yang buahnya kayak durian tapi kecil. Apa namanya itu? Jangan ketinggalan berita. Buah candu, Pak. Ah, kok buah candu? Kecubung Pak. Matoa. Apa? Putri? Ah, matoa. Tadi yang bilang tadi kecubung. Ya kan? Ada yang tertarik dengan itu. 8 tahun lalu mahasiswa saya sudah meneliti itu. Dan saya pada dia, ini Anda rahasiakan ya. Jangan masyarakat tahu karena kita nyetopnya. Ternyata sekarang jadi terungkap. Iya kan? Ya. Matoa tadi bahasa Batak barangkali ya. Kecubung. Ya, itu lebih ganas dari ganja, kanabis. Ganja itu lebih ganas lagi. Ya. Kalau ganja dulu semasa saya masih kecil-kecil umur 6 tahun, 7 tahun gitu, itu malah nggak ada masalah.
boleh. Ya kayak gitu juga lah kecubung sekarang. Ibu-ibu mau masak, masukin daun ganja, ces. Yang makannya keluarga itu bermasalah, Pak? Enggak masalah. Tidak. Ganja itu kalau untuk bumbu masak, anda masalah. Saya bilang anda masalah karena ganja banyak di Aceh. Yang berbahaya adalah jika dibakar, asapnya dihisap. Langsung paru-paru dan peredaran darah. Tapi kalau masukkan bumbu masak, aman. Tapi jangan lupa sekilo. Kayak daun salam aja. Nanti daun salam. Ya kan? Nah, gitu dulu. Tapi disalahgunakan orang, dijadikan tembakau rokok, akhirnya dia gini lah matanya, mau makan aja, mau tidur aja. Cukup. Mahasiswa saya penelitian, kelincinya langsung bobo. Ada yang boboknya sampai 2 hari. Kalau dosisnya tinggi, tertidur sampai 2 hari kelincinya. Kayak gitu juga manusia yang makan kecubung kan. Gitu. Ya. Oke. Jadi itu tadi kok bisa ke situ cerita kita. Pertanyaan siapa tadi? Bapak kadang-kadang kalau ngajar gitu. Hah, apa tadi? Bapak yang nanya tentang buah tadi loh, Bapak tadi Pak. yang nanya, Pak. Ya kok bisa buah? Oh, kamu harus punya masalah tentang kesehatan yang Anda teliti nanti waktu semester 6. Semester Nah, Ya itu tadi kan, betul kan? Ya. Nah, kalau yang misalnya meneliti yang eksperimental, ya, nah, buah kecubung. Tapi Bapak bilang 8 tahun lalu udah Bapak teliti itu. Memang luar biasa. Dan itu kalau jangan Anda konsumsi ya. Kalau orang mengkonsumsi itu diri dia, artinya hilang kesadaran. Dia nggak tahu dia siapa, berada di mana. Ya, dia jalan aja nggak takut, dia ada mobil mau kencang mau apa nggak peduli dia, karena dia nggak tahu dirinya juga. Skopolamin kalau nggak salah Bapak namanya isinya. Dan itu kan di mana-mana bebas. Jadi Pak sama mahasiswanya udah kau buktikan dia hipnotis, dah sampai situ aja. Nanti kalau kamu ada kesempatan masuk S1, S2, S3, boleh kamu lanjut. Nah, gitu. Rupanya sekarang jadi masalah dan itu sudah ditangkapin oleh polisi yang tanaman-tanaman yang ada di tanaman di mana-mana. Oke, silakan. Keywordnya, Pak. Belum bisa, Pak. Bisa, Pak. Passwordnya apa? Lihat maksudnya salah maksudnya. Itu hanya untuk si Google waktu Belum ada izinnya, Pak. Hah? Belum ada izinnya, nggak bisa masuk jadinya. Katanya. Sebentar Bapak cek dulu ya. Oh, benar, bentar. Salah open. udah tinggal absen namanya. Aku Baik, ulang lagi ya. Baik, Ya, Pak. Pak. baik, Ulang lagi apa tadi yang Bapak buka justru yang lain. Kalau apanya passwordnya hari ini buah pace. Ya passwordnya buah pace. Buah pace. Huruf besar semua nggak, Pak? Besar semua. boleh Pace diketik. pakai C, Pak. Bentar, Aceh, Pak. Oke, Pak. bentar nih. Bentar ya. C.
Jangan lain dari ini nulisnya ya. Berarti Pak C. Ya, Pak. Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke. Iya, Pak. Pak. Baik, Pak. Kalau Anda bikin huruf kecil nanti nggak masuk. Iya, Pak. Enggak dari tadi. Kode apa kan absen? Oke. Sudah, Ada Pak. lagi pertanyaan? Saya mau Ntar dulu si Marisa, habis itu Yustia. Oke, Marisa. Itu kan sedikit demi sedikit NH4OH, satu normalitas dan amati dan catat itu dia sudah pasti nggak bereaksi atau ada yang bereaksi, Pak. Oke, terima kasih. Makanya Marisa kan dibilang sedikit demi sedikit. Tadi kan sesuai dengan pertanyaan temanmu. Berapa banyak Pak ditambahin? Kan gitu kan? Nah, kenapa saya bilang coba? Di situ mau ditunjukkan pada Anda bahwa konsentrasi itu mempengaruhi reaksi. Ya. Nah, N6OH itu tahu apa? N6OH. N6OH itu adalah amonia. Iya. Amonia. Amonia itu mudah menguap. Mudah menguap. Jadi dia yang 1N itu kadarnya bisa turun. Makanya yang N6OH1N itu kadang-kadang udah nggak ada N6OH-nya lagi karena udah pada menguap. Tapi kita lihat bagaimana reaksinya. Jadi status demi status tadi kan status amati status itu sampai kapan? Sampai tercapai tujuan. Kalau udah 3-4 tes tidak bereaksi, stop. Ya tadi sesuai dengan pertanyaan temanmu. Siapa tadi yang nanya? Nona, saya nanya tadi, berapa tetes Pak? Lihat, kalau kita tambahkan 1 tetes, nggak ada 2 tetes, nggak ada 4 tetes, nggak ada, stop. Nggak boleh terus. Iya kan? Berarti tidak bereaksi. Yang Gitu. Ya, berarti tidak bereaksi. Maka baru naikkan ke 4N. Ya, tapi ini bisa kok Pak 1N. Berarti dia baru dibuat N6OH masih banyak di dalam, masih ada. Gitu ya, Marisa, paham? Paham, Pak. Nah, jadi pas kebetulan mencobakan N6OH yang notabene dia tidak tahan. Natrium karbonat juga tidak tahan. Begitu dibuka tutupnya dia langsung berlomba menguap. Gitu. N6OH juga begitu. Nah, jadi coba yang 1N. 1 tetes, 2 tetes, 3 tetes. Nggak berubah, nggak usah diteruskan. Nah, mau kasih tahu lagi Pak 4, oke lah. Gitu. Ya Marisa. Ada lagi Marisa mau ditanya? Ada, Pak. Oke, siapa tadi Pak bilang sesudah Marisa? Pindah-pindah. Siapa tadi sudah Marisa? Ada Bapak sebutkan namanya tadi. Mana orangnya udah tidur kah? Ginilah kalau udah absen terus menghilang. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Saya, Pak. Nah, Putri Diva lagi, silakan. Izin tanya satu lagi ya, Pak. Boleh. Tadi kan dibilang kan untuk menetes-netes itu kan pastinya pakai pipet tetes kan, Pak. Nah, pipet tetesnya ini ada 2, yang kecil atau yang panjang, Pak? Yang biasa digunakan itu yang ukuran berapa? Diva, kalau yang kecil dengan besar, kalau yang panjang dengan pendek. Jangan yang kecil dengan panjang. Gitu ya Diva. Oke, jawabannya di dalam praktik itu juga makanya Bapak sebetulnya dikurangi jadwal itu sedih juga. Kenapa? Bapak harus menurunkan kemampuan kalian jadinya.
tidak full. Waktunya tinggal 170. Tadinya kan 270. Ya. Menggunakan alat itu termasuk ujian. Terutama pada oh ya. Bapak cerita dulu. Kalau Anda mencari zatnya apa, yang di dalam botol itu apa, itu namanya analisa kualitatif. Analisa kualitatif. Jadi kuali itu apa aja gitu. Ya. Misalnya mahasiswa semester 1 yang masuk adalah dari daerah Tapanuli Selatan, dari daerah Karo, dari daerah Sumatera Barat. Nah, itu berarti kita bahasanya kualitatif. Ya. Menyebutkan seperti itu. Atau mahasiswa semester 1 yang masuk adalah mahasiswa yang kulitnya putih dan kulitnya sawo matang. Nggak ada yang hitam. Itu kualitatif. Apa saja. Tapi kalau kita bicara berapa, nah itu kuantitatif. Tadi tuh Bapak bilang, kadarnya berapa? Itu kuantitatif. Jadi kayaknya Bapak akan memotong, tidak memberikan kuantitatif. Karena waktunya nggak cukup. Jadi kuali aja. Kualitatif aja. Anda hanya tahu, apa ini isinya? Cari, dapat. Ini adalah AgNO3. Ini adalah NaCl. Ini adalah BaCl2. Gitu. Anda hanya mengatakan apa isinya. Berapa? Kayaknya nggak sampai ke situ. Makanya Bapak bilang jadi sedih juga. Tapi ya udah kan, kita nggak bisa juga ngotot-ngototkan kurikulumnya, waktunya yang disediakan seperti itu, mau diapain gitu. Jadi kita melakukan analisa kualitatif dan kuantitatif. Ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, gitu. Terus tadi pertanyaannya siapa tadi? Putri, mana di Putri? Diva? Apa tadi pertanyaannya Diva? Pipet tesnya Pak, ukuran. Ya, pipet tetesnya. Jadi Pak Wadal tadi sesuai dengan pemakaian alat. Kalau tempat yang mau dipipet itu jauh, pakai yang panjang. Nah, jadi gini, nanti Anda praktek, reaksi kita itu ada 114 macam. Ada 114 macam. Di dalamnya sudah ada pipet panjang. Ya, itu nggak boleh pindah-pindah pipet. Besok apa ingatkan itu. Karena kalau Anda pindah dari botol satu ke botol lain, itu tercemar. Zatnya harus dibuang. Jadi kapan pakai pipet panjang, kapan pakai pipet pendek, sesuai dengan wadah yang mau dipipet. Kalau botolnya tinggi, pakai pipet panjang. Tapi kalau tabur reaksi, biasanya pipet pendek. Nah, ya. Jadi sederhananya, Diva, kalau bisa pakai pipet pendek, pakai pipet pendek. Kalau enggak, ya pakai pipet panjang. Pipet panjang lebih mahal. Pipet pendek. Tadi kita harus menghemat. Ya kan? Kalau yang bisa pakai pipet pendek, jangan pakai yang panjang. Pakai yang pendek aja. Tapi nggak bisa pakai yang pendek, Pak. Nggak sampai. Pakai yang panjang. Diva malah udah punya tadi ya. Pipet pribadi ya. Ya benar harus begitu. Punya sendiri. Ya. Karena nanti jangan tercemar. Pipet nggak boleh pindah-pindah. Ada nanti saatnya itu dipakai. Ya. Walaupun semua reagen di lab itu sudah ada pipetnya. Gitu. Oke, tadi habis si Diva ada tadi yang tunjuk tangan lagi siapa?
Ada lagi enggak? Sudah cukup? Sudah semua absen? Cukup, Pak. Oke. Ya barangkali Bapak rasa cukup sekian. Ya Pak, udah Pak. Ya, dan semua di rumah ini kan? Masih di kampus juga ada kan? Pak, di rumah Pak. Ada sudah Masih di rumah Pak. Kepada Anda, ya, Anda tidak berada di kampus pada jam 18 dan seterusnya. Termasuk mahasiswa penelitian, nggak boleh. Paling lama jam 18.00 itu harus sudah keluar dari kampus. Baik Pak. Ya. Jadi kegiatan apa usahakan 16 udah selesai gitu. Baik, Pak. Kali itu aja, sekian. Sampai ketemu besok yang kelas A. Kita patuhi aja dulu roster yang ada. Ya. Baik Pak. Ya, Pak. Oke. Saya izin N-nya. Ya Pak. ya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya.